Selamat pagi semuanya kelas 8 SMP Negeri 14 Batam. Semoga kalian dalam keadaan sehat dan tentunya dalam perlindungan Tuhan Yang Maha Esa. Dan ingat selalu untuk berdoa dan mengucap syukur atas segala yang kamu dapatkan. Amin. Baik, kita lanjut materi kita. Kalau minggu lalu kita membahas itu ASEAN, ya enggak? ASEAN itu sebuah organisasi yang terdapat di kawasan Asia Tenggara. Dan sekarang kita akan membahas yang namanya satu persatu negara-negara yang terdapat di kawasan Asia Tenggara, atau bahasa kerennya mengenal negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Dan ini bisa kamu lihat, ini contoh-contoh bendera dan negara-negara yang terdapat di kawasan Asia Tenggara yang bergabung dalam sebuah organisasi bernama ASEAN. Baik, kita lanjut. Yang pertama nanti di sini yang kita bahas yaitu bentuk geografis negara-negara di ASEAN. Nanti itu ini secara geografis ya, secara fisik. Bentuknya itu ada 4 tipe. Yang pertama itu ada compact. Nanti ini berbentuk seperti lingkaran. Contohnya apa itu? Contohnya nanti itu negara Kamboja. Kemudian ada fragmented, berbentuk kepulauan terpisah-pisah. Contohnya apa itu? Contohnya nanti Indonesia, Filipina. Kemudian ada elongated, berbentuk memanjang. Ini banyak. Contohnya ada Thailand, kemudian ada Myanmar. Kemudian ada protruted, yaitu berbentuk lebih kompleks, biasanya terdapat atau tangan yang memanjang. Ini juga seperti negara Myanmar. Itu secara geografis ya, bentuk wilayahnya. Kita lanjut. Nah, ini dia negara-negara ASEAN. Ini dari bentuk dan warna benderanya pasti kamu sudah tahu. Inilah negara-negara anggota ASEAN. Sedangkan yang paling ujung sebelah kanan itu Indonesia, dan yang paling kiri itu negara Brunei Darussalam. Dan sekarang mari kita bahas satu per satu, dimulai dari Indonesia. Oke, Indonesia, saya rasa ini nggak perlu kita bahas lebih dalam karena kamu mungkin sudah lebih tahu. Tapi di sini yang perlu kamu tahu, Indonesia salah satu negara pelopor berdirinya ASEAN. Ingat ya, pelopor berdirinya ASEAN yang waktu itu diwakilkan oleh Adam Malik. Adam Malik. Kemudian lihat lagi letak astronomis Indonesia. Itu ada 92 bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Berarti Indonesia ada di belahan bumi bagian timur. Sedangkan lintangnya itu 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan. Dari letak astronomisnya ini berarti Indonesia bisa dipastikan itu beriklim tropis atau beriklim panas, yang nantinya ada 2 musim, yaitu musim kemarau dan musim penghujan. Sekarang letak geografisnya bisa kamu lihat. Letak geografisnya atau letaknya nanti di Indonesia itu di bagian utara itu berbatasan dengan ada di Malaysia, Cina Selatan, ya enggak. Kemudian ada lagi Filipina, itu di bagian utara. Sedangkan di bagian selatan ini ada nanti namanya berbatasan dengan Samudra India. Sedangkan di bagian barat berbatasan dengan Samudra India. Sedangkan di bagian timur nanti berbatasan dengan Samudra Pasifik dan Papua Nugini. Sedangkan ini merupakan ikonnya bangsa Indonesia, yaitu Monas, Monumen Nasional yang terdapat di Jakarta, bukan di Pulau Panjang. Kita lanjut nomor 2, yaitu Malaysia, negara tetangga kita, juga termasuk salah satu negara pelopor berdirinya ASEAN. Nanti ini beribu kota di Kuala Lumpur. Langsung aja kita ke letak astronomisnya. Ini 100 bujur timur, 120 bujur timur, kemudian 1 lintang utara, kemudian 7 lintang selatan. Berarti ini dapat dipastikan
Udah dapat dipastikan ini beriklim tropis. Dan sekarang kita lihat petanya, coba simak petanya ini. Ada macam warna, ada warna coklat, ada warna kuning, ada warna hijau. Kalau warna coklat itu menunjukkan daerah pegunungan, sedangkan warna kuning itu dataran tinggi. Berarti dapat dipastikan di Malaysia itu dataran rendah itu ada di daerah pesisir, sedangkan di bagian tengah itu ada dataran tinggi dan pegunungan, sama dengan Kalimantan bagian timur yang terdapat di Pulau Kalimantan. Kita lanjut lagi. Ini ada negara Singapura, negara yang dekat dengan Batam. Kalau kamu berenang mungkin bisa sampai ke sana ya, tapi ketemunya di Batam Pos. Oke, ini Singapura. Ini ikonnya ada patung Berlion. Saya belum pernah ke sana, ya. Dan lihat, ini negaranya sangat kecil. Bisa kamu lihat dari letak astronomisnya ini. Hanya 103,39 bujur timur sampai 104,5 bujur timur. Bahkan lintangnya pun hanya 1,11 lintang utara sampai 1,27 lintang utara. Berarti sangat kecil ini negara. Bisa kamu lihat inilah negara Singapura. Kalau lihat dari petanya ini, nanti Singapura dominan dataran rendah. Tapi ingat, Singapura ini walaupun kecil, tapi inilah negara terkaya di Asia Tenggara atau di ASEAN, sekaligus negara paling maju dan paling padat penduduknya. Kita lanjut. Yang ketiga, ada negara Thailand, atau mungkin pernah dengar negara gajah putih, ya enggak? Kalau kamu pernah nonton film Ombek, itulah negaranya ini, Thailand, gitu kan? Dan ini merupakan salah satu juga negara yang mempelopori berdirinya ASEAN. Bahkan nanti deklarasinya itu di Bangkok, di sini di Bangkok tanggal 8 Oktober nanti dibentuk ASEAN. Itu lihat bentuk negaranya, lihat dari letak astronomisnya, berarti masih beriklim tropis. Kalau kita lihat petanya ini memanjang. Yang tadi kita bahas tadi ada protected itu memanjang. Ini udah. Yang jelas, Yang jelas nanti di sini di daerah utara itu ada pegunungan atau dataran tinggi, dan selebihnya itu dataran rendah. Makanya itu Thailand itu negara yang terkenal dengan negara yang banyak mengekspor beras karena lahan pertaniannya sangat luas. Inilah dataran rendahnya. Kita lanjut, negara Filipina. Ini negara yang mirip dengan Indonesia, yaitu negara kepulauan yang terdiri dari banyak pulau. Kalau letak astronomisnya ini masih terdapat di bagian timur dan beriklim tropis. Kalau batas-batasnya bisa kamu baca di sini. Bagian utara terdapat yang namanya Samudra Pasifik dan timurnya, sedangkan selatannya ada Sulawesi dan Laut Sulu, sedangkan di sebelah barat itu nanti berbatasan dengan Laut Cina Selatan. Oke, kalau lihat petanya, warnanya ini dominan warna kuning dan coklat. Walaupun ini pegunungan, tapi banyak walaupun ini daerah kepulauan, tapi banyak gunung, bahkan nanti banyak gunung Merapi yang aktif. Kenapa? Karena nanti Filipina ini dilewati sirkum Pasifik atau sirkum pegunungan, nanti yang ujungnya sampai ke Indonesia, yaitu daerah Sulawesi, berlanjut ke Maluku dan sampai di daerah Papua. Makanya daerah ini juga sering terjadi gempa dan gunung meletus. Itulah negara Filipina. Kita lanjut. Ada negara Vietnam. Negara Vietnam ini terdapat di kawasan Asia Daratan. Ingat, di Asia Daratan, dan bentuknya memanjang di sepanjang pantai benua Asia. Lihat ini, dan bentuk melengkung. Lihat, dan bisa dipastikan ini negara di daerah pesisir, hampir semuanya dataran rendah. Walaupun ada sedikit daerah pegunungan di sini
ada juga dataran tinggi. Dan lihat di sini menjadi pusat penduduk, ini juga jadi pusat penduduk, itulah dataran rendah. Kalau lihat dari letak astronomisnya masih terdapat di bulan bumi bagian timur dan beriklim tropis. Nanti batas-batasnya bisa kamu lihat di sini. Di bagian barat itu ada Kamboja, ada Laos. Sedangkan di bagian timur itu nanti ada samud Laut Cina Selatan dan selatan juga Laut Cina Selatan. Sedangkan di bagian atas atau utara ini terdapat yang namanya negara Cina. Itulah nanti negara Vietnam. Dan ini termasuk negara yang sudah mulai maju di kawasan Asia Tenggara, bahkan mungkin akan bisa melewati Indonesia. Kita lanjut, ada negara Myanmar. Oke, ini ada negara Myanmar, benderanya. Kalau kamu mungkin pernah main Mobile Legends, ini bendera sering yang kamu lihat ya. Karena saya bapak juga pernah main, jumpa bendera ini. Rupanya ini Myanmar ya. Dan bentuknya memanjang, lihat memanjang, dan bahkan ada tangannya nih ke bawah ya. Dan lihat ini gabung ke ASEAN baru tahun 97, berarti belum lama. Kalau lihat letak astronomisnya, berarti ini beriklim tropis dan terdapat di belahan bumi bagian timur. Lihat nih batas-batasnya ada di sebelah selatan adalah di sebelah utara berbatasan dengan Cina, sedangkan selatan berbatasan dengan Laos, kemudian baratnya dengan Teluk Benggala. Oke, sekarang kita masuk ke bentang alamnya. Coba lihat peta ini. Lihat petanya. Ada warna coklat tua, ada warna coklat muda, ada warna hijau. Berarti nanti di sini di daerah utara ini banyak pegunungan atau bahkan dikatakan tinggi karena itu mendekati dengan pegunungan Himalaya. Jadi ini kemungkinan bagian dari pegunungan Himalaya. Sedangkan ini dataran rendah nanti menjadi pusat atau tempat tinggal masyarakat Myanmar. Maka ini ada ibu kotanya, ini di sini Rangon, ibu kotanya ada di dataran rendah. Ini tinggi dan nanti sini ada rendah. Itulah menjadi pusat pemukiman penduduk Myanmar. Oke, ini kita lanjut lagi. Ada negara Kamboja. Oke, negara Kamboja itu negara yang banyak pagodanya. Tahu pagoda kan? Pagoda bukan permen itu ya, tapi tempat ibadah agama Buddha. Dan ini juga nanti masuk ASEAN baru lama, itu baru tahun 99, nanti melengkapi 10 negara ASEAN. Letak astronomisnya itu 102 bujur timur sampai 108 bujur timur dan 10 derajat lintang utara sampai 15 derajat lintang utara. Berarti negara ini terdapat di belahan bumi bagian utara. Kita lihat batas-batasnya. Di sebelah barat ada Thailand, di sebelah utara ada Laos, di sebelah timur ada Vietnam, di selatan ada Laos dan Laut Cina Selatan. Itulah nanti batas-batas daripada negara Kamboja. Dan bentuk negaranya membulat, itu tadi yang kita bahas pertama tadi. Dan lihat petanya ini, lihat petanya semuanya hampir warna hijau. Berarti negara ini semuanya dataran rendah. Memang iya, bahkan nanti sini banyak rawa-rawa. Kalau kamu pernah nonton TV tentang Kamboja itu banyak rawa-rawa atau banyak ini tergenang air. Kenapa? Karena nanti negara ini merupakan hilirnya Sungai Wangho atau Sungai Mekong yang datang dari Cina, dan di sini muaranya, makanya menjadi delta atau tempat pembuangan tanah dari hilir. Makanya tanahnya subur. Cuma tadi banyak yang rendah alias di bawah permukaan air laut. Itulah negara Kamboja. Kita lanjut, ada negara Brunei Darussalam. Negara Darussalam yang terdapat di Kalimantan Utara. Ini lihat kecil ya. Ini hampir sama dengan Singapura, tapi masih lebih luas ini ya. Nanti ini bentuk pemerintahnya kesultanan ya, bahkan negara termasuk nanti negara yang makmur. Kenapa? Karena jumlah penduduk dikit, tapi kekayaan alamnya juga sangat banyak ya. Dan nanti lihat di sini
Ini gabung ASEAN juga baru. Lihat nih, dari sini ketahuan besar kecil satu negara. 114 sampai 115 bujur timur, berarti hanya 1 derajat panjangnya, sedangkan tingginya itu 4 sampai 6 lintang utara. Inilah negara Brunei, sangat kecil. Kalau lihat di daerah pesisir dataran rendah, cuma terbagi dua ya, ada daerah sini, ada daerah Bengawan ini, dan nantinya dipisahkan oleh negara Malaysia. Inilah negara Brunei. Di sini ada daerah dataran tinggi, dataran tinggi. Nanti di sini ibu kotanya terdapat di Bandar Sri Begawan. Ya. Oke, ini negara Brunei, negara yang sangat kecil yang terdapat di Kalimantan Utara. Ini dia. Oke, kita lanjut. Ada lagi namanya Laos ya, ini dia Laos. Nantilah salah satu negara yang tidak memiliki laut di kawasan Asia Tenggara. Ingat ya, negara satu-satunya di Asia Tenggara itu yang tidak memiliki laut sama sekali. Nanti mereka ini hanya mengandalkan ini Sungai Mekong sebagai sumber ikannya gitu. Dan lihat letak astronomisnya 100 bujur timur sampai 107 bujur timur, kemudian 14 derajat lintang utara sampai 22 lintang utara. Sedangkan batas-batasnya di sebelah utara itu berbatasan dengan, lihat tuh utara, lihat Cina, Vietnam. Sedangkan di selatan itu nanti ada Kamboja. Sedangkan di sebelah barat jelas ada negara Thailand. Sedangkan di sebelah timur nanti Vietnam. Dari dia ini dikelilingi daratan tanpa bersentuhan dengan laut. Itulah namanya Laos, negara di ASEAN tanpa laut. Oke, itu nantilah negara-negara yang terdapat di kawasan Asia Tenggara yang ASEAN. Oke, sekarang tugasmu, ingat tugasmu, udah tugasmu buat di kolom komentar ya, bukan ditulis di kertas atau di japri ke saya, bukan, tapi di kolom komentar aja tulis. Nanti kamu sebutkan 5 negara, ketik 5 negara lengkap dengan ibu kotanya. Udah 5 negara, kemudian lengkap dengan ibu kotanya, itu negara anggota ASEAN ya. Jangan kau tulis yang bukan anggota ASEAN, tapi 5 anggota ASEAN lengkap dengan ibu kotanya. Setelah kamu tulis itu, kemudian di bawahnya tulis namamu sesuai dengan absen. Paham? Semoga kamu paham. Dan kita lanjut. Oke, rupanya habis. Sampai di sini materi kita. Kita lanjut minggu depan.